Ya, Bapak Ibu juga. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kombel kita tadi siang hari ini. Sebenarnya saya di sini akan menyampaikan hasil dari pelatihan saya tentang literasi, numerasi, dan kombel yang telah saya ikuti di SMP 1 Pesawat. Oke, untuk supaya nggak ngantuk kita explain sebentar ya. Bapak Ibu silakan berdiri. Ke katanya ya, Marina menari di atas menara, di atas menara Marina Bahasan yang akan saya sampaikan tidak panjang lebar, Ibu Bapak. Yang pertama tentang kombel. Saya rasa kalau kombel ini sudah cukup berjalan dengan baik untuk sekolah kita. Hanya saja mungkin kita lebih aktifkan kembali ya Bapak Ibu. Dan benar untuk RHK, Bapak Pengawas itu menghimbau bahwasanya sebaiknya kita manfaatkan kombel kita yang ada di sekolah. Jadi kita sudah melaksanakannya, di mana kita ikut kombel, kemudian kita serahkan sertifikat secara mandiri, itu sudah cukup bagus. Kemudian apa saja manfaat kombel? Kombel bagi sekolah itu merupakan wadah atau wahana bagi kita bagi kita pendidik ataupun tenaga kependidikan untuk saling share pengalaman kita saat mengajar, persoalan ataupun hambatan yang kita hadapi selama kita mengajar di kelas. Nah, dalam kombel ini baiknya kita saling bertukar ide, kemudian kita bertukar pengalaman praktik, kemudian bisa memberikan saran ataupun menilai apakah teman kita sudah melaksanakan pembelajarannya dengan baik. Kita bisa menambahkan saran, bukan menghakimi ataupun menyalahkan, tapi memberikan ide praktik. Itu tentang kombel. Kemudian literasi dan numerasi ini yang penting sekali, terutama untuk guru-guru kelas rendah, kelas 1, kelas 2, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya literasi ini adalah berhubungan dengan bacaan, berhubungan dengan tulisan, tapi bukan berarti hanya sekedar baca tulis. Namun literasi lebih luas daripada itu, dari kegiatan melihat, mendeskripsikan, mengidentifikasi, menilai, membaca, itu adalah semua kegiatan literasi. Apakah literasi itu sumbernya hanya dari buku bacaan? Tidak. Jadi kita bisa memanfaatkan namanya multimoda. Multimoda itu adalah media ataupun sarana literasi yang berbentuk tercetak, visual, audio visual. Nah, kalau kalian di sekitar kelas ini ada, kira-kira ada tidak sumber literasi yang bisa Bapak Ibu lihat di sini secara nyata? Ada. Buku apa Bu? Nah, ini sudah masuk literasi? Iya. Itu salah satu bentuk multimodal literasi tertulis atau teks. Selain buku bacaan, kemudian gambar-gambar, kemudian mungkin juga ada diorama. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan membuat diorama di kelas. Nah, dari pelatihan kemarin kita diminta untuk memperkaya sekolah kita, kelas kita dengan media-media literasi dan numerasi. Ya Bapak Ibu, apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada kesepakatan kelas? Sudah. Apakah Bapak Ibu di kelasnya sudah ada struktur kelas? Sudah. Itu sudah masuk literasi Bapak Ibu. Namun lebih dari itu, Bapak Ibu boleh mengkreasikan sumber literasi yang lain, mungkin menempel pamflet di kelas, kemudian menempel angka-angka, terutama untuk anak-anak kelas rendah ya Bapak Ibu. Biasanya anak-anak tertarik dengan
simbol-simbol yang lucu, kemudian warna yang menarik, itu bisa Bapak Ibu maksimalkan di kelas. Yang pertama itu memaksimalkan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua memaksimalkan perpustakaan Bapak. Herman, bagaimana perpustakaan kita? Apakah dalam waktu 3 bulan, 4 bulan ke depan kita sudah siap memperkaya perpustakaan kita? Belum disampaikan karena idenya belum ada Untuk buku bagaimana Pak? Habis. Nah, kemarin kita sudah mengajukan usulan buku belum Pak? Belum. Nah, dari pengawas dinas itu memberikan saran kepada kita untuk mengajukan untuk mendapatkan bantuan buku, terutama di Kedengkatan dan beberapa sekolahnya Mbak Veronica Rahwayu, kemudian ada sekolah mana itu mereka dapat 10 kardus bukunya itu buku berwarna, buku bacaan anak yang menarik. Ini contohnya saja, tapi bentuknya lebih besar lagi. Nah ini buku-buku seperti ini sangat cocok untuk kita kembangkan, untuk kita manfaatkan, maksimalkan di kelas 1. Ya, karena kelas 1 ini adalah awal literasi, melihat dulu pasti anak-anak itu tertarik dengan gambarnya, warnanya menarik. Nah itu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerapkan literasi di sekolah, di kelas kita? Siap. Kemudian mungkin juga kita bisa memperkaya lingkungan kita Bapak Ibu, tanaman kita hias dengan misalnya tanaman toga, kita tutup potnya ataupun apa itu kontennya kita tulis jahe, manfaat jahe adalah bla bla bla, itu sudah masuk dari salah satu media literasi. Atau Bapak Ibu mau nempel angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya di kelas itu boleh. Atau Bapak Ibu ingin menempelkan huruf-huruf angka-angka di kelasnya, sesuaikan dengan jenjang ya Bapak Ibu. Nah, mengelompokkan buku bacaan, nanti kalau kita sudah punya perpustakaan yang memadai dan buku yang memadai, kita kelompokkan buku-buku itu berdasarkan jenjang. Dari paling bawah 0 sampai 7 tahun itu mereka masih tahap awal. Tahap awal itu tidak bisa disamakan dengan tahap yang sudah tinggi. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah termasuk kelas tinggi. Karena mereka sudah tidak lagi membaca dari huruf, tapi sudah langsung merangkai kata menjadi kalimat. Beda dengan anak-anak kelas rendah, mereka masih merangkai kata menjadi kata kemudian kalimat. Numerasi, literasi, numerasi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apakah numerasi sudah kita maksimalkan di kelas Bapak Ibu? Contohnya? Iya, hafalan perkalian. Terus praktek menghitung jumlah barang. Kelas 1 biasanya ya Bu ya. Juga. Kemudian memperkirakan panjang pintu ini berapa ya? Itu sudah masuk juga numerasi. Kemudian untuk memperkaya numerasi di kelas kita, di lingkungan sekolah kita, bisa kita juga menempelkan di dinding kelas kita tabel perkalian, kemudian dari angka, kemudian apa itu tangga, kilo, hekto, deka, itu bisa Bapak Ibu. Nah itulah upaya kita untuk memperkaya literasi dan numerasi peserta didik kita. Jadi itu sebagai tugas dan tantangan untuk kita bersama, bukan hanya guru kelas, tapi seluruh anggota dari sekolah, terutama warga dari PPD SDN Kedengkatan. Pasti kita semua bertujuan ingin mencapai literasi dan numerasi yang maksimal. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, upayakan di setiap kelas kita punya namanya sudut, bukan pojok baca. Jadi kita salah kaprah Bapak Ibu. Saya pun salah kaprah karena kelas saya tulisnya pojok baca. Yang benar jika di kelas itu namanya sudut baca. Kalau pojok baca misalnya di lorong-lorong, namanya sudut baca. Iya, pojok baca. Jadi yang kelas kita itu yang benar apa? Sudut baca. Bapak Ibu, apa sudah ada sudut baca
S1. Nah itu Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas ini dipertanyakan atau sharing kendala apa sih yang dilalui di kelas seperti apa? Karena kalau saya jujur permasalahannya ada satu anak tingkat 6 belum bisa membaca. Itu jadi problem dan masalah untuk saya sendiri. Ya Bapak Ibu. Kalau saya turunkan nggak mungkin. Kalau saya fokus ke anak itu ngajar baca terus kasihan anaknya. Jadi salah satunya mungkin solusinya yaitu kita memanfaatkan tutor sebayanya, teman terdekatnya yang dekat dengan dia, kita ajarkan dengan. Terus yang kedua ini yang peran orang tua. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ayo manfaatkan orang tua, jangan kita tanggung jawab kita sendiri. Misalnya kita buat jurnal nih, jurnal perkembangan anak, misalnya Al-Fatih. Hari ini Senin, Al-Fatih belajar membaca buku ini didampingi oleh ibunda. Dari sini ibunda ada tanda tanya yang benar-benar ibundanya itu mendampingi. Jadi kemampuan membaca anak upayakan bukan hanya memaksimalkan bunyinya, tapi juga pendampingnya di rumah, terutama ibu ataupun ayah ataupun kakak yang bisa mendampingi. Gimana Bu cara menumbuhkan rasa itu kepada rasa tanggung jawab itu kepada orang tua di rumah, karena kan pemikiran apalagi kan di desa ya, pemikiran orang-orang desa itu biasanya seperti ini, saya menyekolahkan anak itu supaya anak itu bisa belajar di rumah. Nah, terus kenapa dikembalikan lagi kepada kami? Terus apa nih kontribusi dirinya di sekolah? Kalau misalkan kita itu harus di rumah harus ngajarin lagi secara ini, ada rumah lah, begini segala macam. Gimana tuh cara mengajarkan supaya keluarga dia di rumah itu sadar akan hal itu gitu. Karena kan ya itu tadi yang saya ngomong berarti kan dari desa kan berpikiran seperti itu, aku mau nyekolah anak itu supaya bisa di sekolah, ternyata kok malah dikembalikan lagi nih, gimana tuh? Nah ini serius ya. Iya. Nah itu jadi satu masalah tentang kesadaran orang tua. Mungkin cara yang bisa kita coba adalah pendekatan personal. Kita bertemu secara pribadi dengan wali, lalu walinya itu kita perlihatkan secara langsung. Bapak Ibu, kita sama-sama melihat perkembangan anak kita ya. Jadi dia lihat langsung secara nyata, dan dari situ kan dia bisa melihat, oh anak saya ternyata kalau di sekolah bacanya kurang ya. Nah itu mungkin salah satu cara menumbuhkan kesadaran ibundanya ya, orang tuanya. Berarti saya juga harus membantu, nggak hanya bisa menitik beratkan pada sekolah. Memang sekolah dijadikan tempat untuk menimba ilmu, tapi kan keterbatasan waktu, kita nggak bisa 24 jam menemani anak, sedangkan kita juga bertemu nggak cuma 1-2 murid kan. Nah itu perlu namanya kolaborasi kita dengan orang tua, khususnya yaitu untuk anak-anak tingkat 1 dan tingkat 2. Mungkin itu Bu bisa kita secara personal pribadi. Tapi kalau bisa, kalau memang anaknya sulit sekali, kita pendekatannya face to face saja, dengan tujuan tidak mempermalukan anak, tidak mempermalukan orang tua. Jadi kita pendekatan secara pribadi kepada Ibu, kami minta waktunya sekolah ya untuk melihat perkembangan dan kemampuan membaca Ananda apa misalnya. Jadi ibunya menyaksikan langsung, nggak kakaknya dia. Mungkin itu sih, mungkin ada ide ataupun taktik lain yang pernah Bapak Ibu temui. Kalau saya kebetulan ya belum sih, hanya Ananda Faisa ini, tapi memang Faisa ini kekurangannya ternyata gak cuma yang bayar, ternyata untuk orang tuanya pun untuk kemampuan membaca. Iya, akhirnya kalau ada tugas ataupun apa, saya maksimalkan tutornya dengan dia, yang ditanya dengan dia. Kemudian dia bersedia dan bertanggung jawab, dia udah bisa. Jadi saya nggak sharing aja Bu.
gimana ya pendekatan orangnya. Memang saya belum ngobrol secara langsung, ngobrol sekarang baru 1 kali. Saya sudah mengatakan tukar sebaya. Awalnya saya sendiri yang bersedia untuk nak kita ambil jam istirahat, duduk bareng sama ibu 10 menit aja, nggak usah lama-lama, jadi kamu masih bisa istirahat, masih bisa main. Tapi di situ anaknya tuh nggak mau keluar ucapan 1 huruf. Oke, jadi 1, 2, 3 hari nggak apa-apa, main masih ada. Terus kemudian saya pikir ya udah deh, saya mau aktifkan tukar sebaya yang kayak ibu sampaikan gitu kan. Cuman kelemahannya adalah sama, nggak mau ini tidak terbuka loh dalam berbicara. Kemudian temannya lagi, Bu, jelas saya nggak mau yang tukar sebaya ini, saya nggak mau Bu, rezekinya kalau diajarinnya nggak mau ini, nggak mau ngomong, semuanya cuma mainan. Kemudian saya sampaikan ke orang tua, Ibu bagaimana ya untuk perkembangan anak ini karena belum bisa baca. 1 minggu itu baik Bu, 1 minggu itu anak itu sudah, Bu, temannya sudah tahu, Bu, jadi sudah mau loh ikut les gitu kan. Saya tidak memaksa anaknya ke les karena saya tidak mau membebankan orang tua dengan biaya lain ya. Anaknya 1 hari itu bisa sih coba dibaca R, E, W, M, A, Ma, bisa. Cuman minggu kemudian saya coba lagi sudah nggak bisa. Terus kemudian saya tanya kenapa, dia tidak mau menjawab. Dan temannya laporan lagi, Bu, jadi itu juga nggak lanjut kalau lesnya cuma 1 kali aja. Permasalahan dari keluarga saya di rumah masih sedang ya dalam perkara itu sebagai dokter waktu nggak salah, makanya saya tidak bisa ini. Jadi orang tuanya menyampaikan gini, saya bukan nggak mau les sih, saya tidak punya effort les, cuma beliau menyampaikan jadi sudah terlanjur paling malu itu ada anak sudah besar, jadi dia merasa malu. Karena kalau kuliahnya orang tuanya juga 2-3 tahun seringkali emang ibunya tak ambil. Kalau ambil les, emang dia les 2 kali berangkat les. Sebenarnya dia tuh bisa ketemu malesnya luar biasa, asli malesnya luar biasa. Kalau kita jawabnya, dia nggak pernah mau nulis. Tapi kalau kita tunggu 0 sampai jam 3 sore, jam 4 sore kamu nulis sampai selesai, dia nulis. Bisa dia ngerti A sampai Z itu pernah coba ngerti bisa, tapi ya itu tadi gue bilang 2-3 hari kemudian suruh baca lagi nggak bisa. Les sudah orang tuanya ikut nungguin juga ya. Ini memang faktor anaknya. psikologis anak ya. Kamu bilang Tapi seenggaknya kita sudah ya koordinasi dengan keluarganya, orang tuanya kebetulan juga mendukung sebenarnya. sampai sering tak tahu ya dari dia dari anaknya nggak mau tulis. Udah masalah kalau disugi Mungkin gimana tuh Bapak Ibu kalau menghadapi murid spesial seperti ini sama 1-2 anak seperti ini, kalau Bapak Ibu gimana menanggapinya? Kalau kata saya itu berhubungan dengan psikologis anak ya ada kan anak juga kan bego. tapi kalau saya itu kemarin sekarang agak mending udah ada perkembangan sih siapa dulu. Tapi ya Bu, kalau menurut saya sih kita kan sebagai guru itu ya memang tugasnya itu membimbing dan mendidik. Kalau menurut saya ya kita bimbing aja sesuai dengan apa semampu kita ya. Kita mau sekuat apapun kita memaksa anak untuk bisa baca, kalau dari dalam diri dia itu belum ada kemauan, sampai kalau tidak akan pernah bisa. Dan tugas kita sebagai guru saat menghadapi itu jangan menjudge. Karena gini ada contohnya dia, ini saya alami sendiri. Dulu itu saya ingat banget sama alumni di sini namanya Danda. Danda itu yang saya tahu karena dulu saya mengajar bidang studi, jadi saya tahu perkembangan dari kelas 3 sampai kelas 6 itu tuh guru-guru itu pada menurut Danda itu. Pada ngitung lah, dia nggak bisa baca, kita bisa. Tapi tanpa kita sangka-sangka Bu,
dari SMP itu dia berubah. Perubahan itu bisa dari SMP kemudian di SMA, bahkan di SMA sekarang dia jadi ketua OSIS di sekolahannya. Dari yang tadinya SD tidak bisa apa-apa, kemudian di SMP dia mulai berkembang, di SMA dia semakin berkembang. Bahkan saya dengar dari teman-temannya dia adalah termasuk 100 ketua OSIS terbaik di Indonesia. Anaknya dia 100 ketua OSIS terbaik di Indonesia. Nah maksud saya itu gini, anak tuh pasti nanti ada masanya untuk ini kok berkembang dengan dirinya. Kita sebagai guru ya udah kita ikutin aja nih, kita tuntun aja nih dia maunya sampai gimana. Sampai pas pun ya kita beri semangatnya supaya ini. Suatu saat ada kok titik di mana dia malu nih, masa gue pas satu SMP nggak bisa baca sih. Pasti ntar dia, saya harus bisa nih gimana caranya. Saya malu dong sama teman-teman saya nggak bisa baca. Maksud saya, kita sebagai guru itu jangan kita menjadi anak itu nggak bisa apa nih, dia punya berkebutuhan khusus nih, dia butuh perhatian yang ini, nggak usah lah gitu. Karena semakin kita seperti itu, anak-anak itu psikologisnya akan semakin tertekan, dia semakin malu dan malas untuk belajar. Jadi kita lebih ke dukungan aja, kita lebih jangan menunjukkan anak itu, nanti kita lihat saja pasti ada masanya dia akan berkembang dengan sendiri. Dari saya sih pasti, tapi ya Bu, setiap tahun pasti ada Bu yang seperti itu. Di setiap kelas itu pasti ada 1-2 orang yang pasti nggak bisa baca, nggak bisa itu, ya Bu, pasti ada aja. Punya aku kemarin 6, alhamdulillah 2 sekarang mau nulis. Mbak Yohana udah mau nulis guys ya. Ya Allah, pokoknya kalau aku sekarang yang lalu, aku sekarang nangis. Sekarang udah deh nulis, udah selesai. Tapi bukan berarti juga kita udah Iya. gitu kan, nanti juga ada misalnya beda ya kalau ada ayat gitu ya nih. Misalnya kalau mereka itu kan kalau kan harus sampai selesai. Kalau saya misalnya menurut jadi 2 ayat 2 aja gitu ya. Satu aja ngomong aja udah syukur gitu ya. Jadi tadi kita kan harus apa sih kalau dalam pembelajaran sekarang, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita nggak bisa menyamakan pembelajaran itu sama dengan teman yang lain. Pastinya nggak bisa, nggak mampu Zaki atau seperti di kelas saya itu ada Bu namanya Dita gitu ya. Luar biasa sekali dari kelas satunya. Saya nurut, ayo nulis gitu. Yang teman-temannya saya coba untuk dikte gitu kan. Karena saya mau tahu nih anak-anak itu kedengaran seperti apa, antar kenalan dulu seperti apa kalau gitu. Dia nggak bisa, dia hanya melihat muka saya aja ini. Tapi kita mana tulisannya? Belum ada sama sekali. Ya saya berusaha, ya memang sih guru manusia kan, karena gurunya adalah manusia juga. Pasti ada rasa kesel jenuh. Ini gimana sih? Kayaknya kita sudah melakukan berbagai. Tapi memang ya ada yang jadi ekspresi. Nah seperti itulah ekspresi dari kaliku. Setidaknya kita sudah berupaya, kita tidak melakukan pembiaran. Ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan maksimal. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, kita mulai dari perkaya literasi numerasi di lingkungan kita. Tapi kebetulan karena kelas kita mau dirombak, ya jangan dulu, nanti sudah kita buat bagus-bagus numerasi. Makanya kelas kita ada apa-apa. Iya. Mungkin kita bisa kasih selebaran, mungkin ya. Kayaknya saya lihat Bu Okta sama Bu Linda waktu itu pas awal melakukan dia awal kan, itu kan sudah termasuk upaya kita menerapkan dia. Bapak Ibu, hal-hal yang saya peroleh saat debat kemarin, bukan debat sih, kunjungannya jalannya banyak informasi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kurang jelas, boleh tanyakan kepada saya. Saya di sini bukan untuk menggurui atau sok pintar, kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu pun belajar. Jadi itu mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya tuh di pintu masuk, selamat datang di kelas 4. Itu kan udah masuk literasi kan ya? Iya, hal kecil tapi yang kemudian berdampak. Ya, insya Allah kalau sudah jadi gitu. Ya, kita doakan supaya terus kita segera Ya kita bisa mengekspresi semoga juga ya Pak Eman, mudah-mudahan Ustaz kita sampai terus kita jadi berbuat jadi lebih mungkin itu ya Bapak Ibu sedikit
bagi atau saya sedangkan semoga hal-hal baik atau positif bisa kita kembangkan, kita kelola. Dan kalaupun ada kekurangan dalam penyampaian itu sebenarnya dari saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Kali ini masuk semua anak-anak ibu. Masuk. Kemarin Lintang sakit udah sembuh. Udah Bu, asam lambung. Sekali asam lambung ya nak ya. Gara-gara apa itu? Makan jangan Bu. Jajan sembarangan. Nah, anak-anak ibu yang cantik-cantik, hari ini ibu membawa buku cerita. Kalian lihat tidak gambar yang ada di bukunya? Iya, Bu. Coba ada hewan apa saja di sini? Semut. Ada Kembang. Mana kembang? Oh iya. Semut. Ada semut ya. Iya. Semutnya sedang apa ini nak? Nangis. Kenapa ya dia nangis ya? Kasih jajan. Kenapa dia nangis ya? Nah, Nggak dapat makanan. jadi buku ini berjudul Semut dan Nabi Sulaiman. Bukunya dikarang oleh penulis namanya Tiara Arumsari. Kita buka ya. Iya. Halaman pertama. Wah, gambar apa ini anak-anak? Semut. Ada kuda. Ada orangnya. Iya, kira-kira ini lokasinya di mana ya? Hutan. Hutan, kalau di hutan kamu berani nggak jalan-jalan Enggak. ke hutan? Tidak. Takut. Ada hantu. Ada hantu ya. Ada Iya. binatang buas. Ada Bu. Ada kuda. Kudanya siapa ini ya? Nabi. Pintar semua. Nabi itu siapa nak Nabi? Nabi Nabi. Sulaiman. Nabi itu Allah. Nabi itu adalah utusan Allah. Kalau Nabi Sulaiman kira-kira ada mukjizatnya enggak ya? Ada. Bisa bicara sama hewan Bu. Oh, bisa bicara dengan hewan. Kita banget indah ya ngaji terus ini. Baca ya. Pada suatu hari Nabi Sulaiman sedang berkendara bersama pasukannya. Oh, ternyata ini yang ditutupin gambar ini siapa nak? Nabi Sulaiman dengan pasukannya. Mereka berbaris rapi dan tertib di bawah komando Nabi Sulaiman. Beberapa saat kemudian mereka sampai di suatu lembah yang ternyata disinggahi oleh siapa? Semut. Semutnya sedang apa ya? Kita lihat di sini. Mengetahui kedatangan Nabi Sulaiman, salah satu semut berkata, "Wahai semut-semut, selamatkan diri kalian. Masuklah ke dalam sarang agar tidak terinjak oleh mereka." Anak-anak pernah lihat kerumunan semut nggak? Pernah. Kira-kira kalau kita nggak sengaja injak, mereka akan Gigit. ya. Yang sakit siapa sih? Itu juga sakit. Iya, karena sakit itu semut hitam ya. Ini kalau kita lihat gambarnya, kira-kira ekspresinya gimana nih? Panik. Sedih. Lari. Terus apa yang terjadi? Semut-semut itu masuk ke sarang. Tahu sarang nggak? Lubang. Rumahnya semut. Nabi Sulaiman ternyata hebat anak-anak. Dia bisa mendengar ucapan semut-semut
Kemudian semut berkata, Alhamdulillah ya Allah kita selamat, kata semut-semutnya. Nah, Nabi Sulaiman sangat bersyukur diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mendengar dan berbicara dengan hewan. Betul Indah, ternyata Nabi Sulaiman Indah Bu. hewan. Bu. Kalau kita bisa nggak? Enggak. Tidak. Kita bisanya berbicara dengan siapa? Manusia. Tapi bisa nggak kamu dengar suara hewan? Bisa. Contohnya Kambing. meong, apa? Mau. Suara apa itu? Sapi. Anjing. Ibu ngomong saru. Oh iya, maaf. Bu. Bahasa Inggrisnya dong, kita pakai dong aja ya. Ya, Bu. Bu kalau yang gerok-gerok. Apa yang gerak-gerak? Suara gerak. Di rumah ya. Dusuki batuk. Iya, terus kita lihat lagi. Tadi sebutnya, tapi sekarang mukanya jadi bahagia. Kenapa dia yang sebut-sebutnya itu kagum, takjub dengan kehebatan Nabi Sulaiman dan juga kebesaran Allah, Masya Allah. Jadi pesannya untuk kita apa ya kira-kira? Apa senti pesannya buat kita? Dari cerita yang sudah Ibu bacakan, sudah kalian dengarkan, pesan untuk Senti apa ya? Harus berhati-hati Harus ketika ada berhati- pasukan. Harus berhati-hati ketika ada pasukan. Apa Bu? Iya betul. Tadi dalam cerita ibu kayaknya sih pesannya kita itu tidak kita tuh harus berpikir positif dengan orang lain Bu. Belum tentu orang lain berniat jahat Bu. Masya Allah. Tabarakallah. Kalau Mursila apa tuh pesannya untuk Mursila? Makanya tidak boleh merusak rumah hewan. Iya, nggak boleh ya. Jadi sekarang kalau kita lihat semut, kita injak apa kita hindari? Bu, tapi kalau semutnya di dalam rumah kan disapu Bu, dibuang. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah semut-semut dari rumah kita. Ya Allah, tolong semut-semutnya jangan merusak rumah kita. Mudah-mudahan semutnya akan Pergi. Iya, itu makanya salah satu kehebatan Nabi Sulaiman itu bisa mendengar suara hewan dan berbicara dengan hewan. Masya Allah. Kalian kalau punya kekuatan seperti Nabi Sulaiman, kira-kira gimana perasaannya? Bahagia Bu, senang. Senang, Sulaiman. happy. Bisa bicara dengan Iya, kamu nanti ketemu binatang bisa bicara dengan gajah. Bu, tapi aku ada yang nggak mau ketemu Bu. Aku takut sama ular Bu, jadi nggak mau ngomong sama ular. Kenapa? Ya, itu juga takut beli ya. Karena gila lebih. Siapa tahu ularnya muji kamu. Siapa tahu ular nih ya. Tapi kan kita dengarnya cuma Iya. oh suruh dia Bu. Iya. Hari ini anak-anak Ibu sudah mendengarkan salah satu cerita yang kira-kiranya bisa kita ambil sisi positifnya. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengganggu hewan. Tidak boleh merusak rumah hewan. Harus berhati-hati. Bu nanya lagi. Iya. Terus kalau rumah hewannya itu sarang tawon? Nah, kalau sarang tawon itu yang berbahaya ya. Kan boleh dibuang Bu. Boleh kita bersihkan, tapi hati-hati ya. Jangan terus kamu ambil pakai tangan sarangnya. Yang terjadi apa? Sampai pernah digigit tawon. Ayo, ditantang lagi. Gimana rasanya coba yang sakit? Bu, Pak ya. Iya, makanya hati-hati Lintang. obatnya enak Bu waktu itu. Kan aku digigit tawon tempat temanku ya Bu. Sama temanku cuman diituin. Iya, diituin. Bukan diituin. Diobatin Bu, digini-gini. Tapi demi Allah sembuh Bu. Iya. Berarti nanti kalau kena tawon lagi diobatin kayak gitu ya. Enggak mau Bu, bau. Pakai obat dusuki.
Obatin. Namanya Subi yang obatin. Jadi itu anak-anak cerita untuk pagi hari ini. Anak-anak ambil sisi positifnya. Kita tetap semangat lagi yuk. Semangat.